Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ahmad Abdi Firdaus dengan NIM C1C02087 dari kelas R010 Prodi Akuntansi. Mata kuliah akuntansi syariah akan membahas mengenai sumber hukum Islam. Pertama yaitu sumber hukum Islam. Sumber-sumber Islam maksudnya adalah pijakan umat Islam dalam menentukan hukum atau norma-norma yang mengatur tatanan kehidupan. Pada dasarnya, hukum Islam itu bersumber dari Al-Quran. Selanjutnya diperjelas dengan lebih detail melalui sunnah atau hadis Nabi Muhammad. Wahyu yang termuat dalam Al-Quran menetapkan norma-norma dan konsep-konsep dasar hukum Islam. Jadi sumber hukum Islam. Membicarakan jenis untuk sumber hukum Islam, maka akan banyak spekulasi bagian. Ada yang mengatakan 4, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Yang pertama yaitu Al-Quran. Setelah bahasa, Al-Quran merupakan bahasa Arab, artinya bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Dalam Al-Quran adalah bentuk kata benda dari kata kerja qara'a yang artinya membaca. Hal ini sejalan dengan pendapat Subhi al-Salih bahwa Al-Quran itu artinya bacaan, asal kata qara'a. Kata Al-Quran itu berbentuk masdar dengan arti isim maf'ul, yaitu makruh atau dibaca. Yang kedua hadis. Hadis dalam arti kabar seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala secara istilah menurut ulama ushul fikih adalah semua yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan, dan atau persetujuan. 3. Ijma. Ijma dibentuk berdasarkan pada kesepakatan seluruh ulama mujtahid. Ulama yang dimaksudin di sini adalah ulama yang setelah peninggalan Rasulullah SAW. Kesepakatan dari para ulama, ijma tetap dapat dipertanggungjawabkan di masa sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Yang keempat, qiyas. Qiyas adalah menjelaskan sesuatu yang tidak disebutkan dalam 3 hal, Al-Quran, hadis, dan ijma, dengan cara membandingkan atau menganalogikan menggunakan nalar dan logika. Itu urutan pengambilan hukum Islam. Berdasarkan penelitian menurut Abdul Wahab Khalaf telah ditetapkan bahwa dalil syariah yang menjadi dasar pengembalian hukum yang berhubungan dengan pembuatan manusia ada 4, Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Adapun dalil yang menunjukkan urutan dalam penggunakan 4 dalil di atas antara lain Quran Surah An-Nisa ayat 59 artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan ia kepada Allah dan Rasulnya atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik baginya dan lebih baik akibatnya. Selanjutnya itu mukjizat Al-Quran. Al-Quran dijadikan sebagai mukjizat dan bukti kenabian paling agung bagi Muhammad SAW. Risalah Muhammad adalah risalah penutup kenabian. Setelah risalah Muhammad tidak ada lagi risalah kenabian, karena risalah Muhammad memiliki kelebihan yakni sebagai rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam sampai pada hari kiamat. Mukjizat Al-Quran selanjutnya yaitu terkait dengan fasahah dan balaghah, di mana Al-Quran memiliki derajat yang lebih tinggi dalam setiap susunan kata, irama, dan gaya bahasa. Susunan kalimat Al-Quran bukan merupakan syair dengan rangkaian kata menurut suku kata bilangan tertentu, bukan puisi apalagi sebuah prosa. Fungsi Al-Quran yang pertama itu petunjuk. Al-Quran merupakan suatu aturan yang harus diikuti layaknya sebuah papan jalan yang ditempel pada jalan-jalan. Jika orang hidup di dunia ini mengabaikan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka pastilah jalannya akan tersesat. Kedua, penjelas. Dalam fungsinya, Al-Quran harus dijadikan rujukan dari semua peraturan yang dibuat oleh manusia. Jadi manusia tidak boleh membuat aturan sendiri tanpa ada dasar-dasarnya dari Al-Quran. Ketiga, pembeda antara yang benar dan yang salah. Lalu pembeda antara muslim dan muslim, antara nilai yang diyakini benar oleh orang mukmin dan nilai yang dipegang oleh orang-orang kufur. Obat. Al-Quran adalah resep yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dan mudah pasti resep tersebut tidak mungkin salah karena Allah Maha besar. Fungsi As-Sunnah. Pertama itu memperkuat hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kedua, menetapkan hukum yang belum ditetapkan dalam Al-Quran. Dan yang terakhir itu memberikan rincian serta penjelasan dari prinsip-prinsip atau tuntutan Islam yang ada dalam Al-Quran dan masih bersifat umum. Segala hal yang masih bersifat umum dan dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran dapat kita peroleh melalui sunnah atau hadis Rasulullah SAW. Selanjutnya itu fungsi ijma. Apabila terjadi suatu peristiwa yang memerlukan ketentuan hukum yang tidak ditemukan dalam kedua sumber sebelumnya, Al-Quran dan Sunnah, maka para mujtahid menggunakan pendapat tentang hukum suatu peristiwa, dan jika disetujui atau disepakati oleh para mujtahid lain, kesepakatan itulah yang disebut ijma. Terakhir yaitu fungsi qiyas. Qiyas untuk menetapkan hukum tentang sesuatu yang belum ada nas atau dalilnya yang tegas dengan suatu hukum yang sudah ada nasnya atau dalilnya yang didasarkan atas persamaan ilat antara keduanya.
Misalnya menetapkan haramnya minuman bir yang tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dengan khamr yang ada hukumnya di dalam Al-Quran. Demikianlah presentasi dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.